Jangan minum lagi, kakak ipar. Xiaoying, kamu bilang, apa kakakmu itu gila? Jika jelek sih tidak masalah. Tapi temperamennya juga besar. Aku sudah bilang beberapa hal padanya. Dia malah pergi sambil membawa anak. Kakakku tidak jelek. Dan dia juga tidak pergi. Dia sekarang tinggal di hotel seberang jalan. Hotel itu, jika kamu menjemputnya, dia pasti tidak akan marah. Dia hanya istri yang terlihat lesu dan tidak terawat. Kenapa dia harus marah? Istri yang terlihat lesu dan tidak terawat. Apa kamu pikir jadi ibu rumah tangga penuh waktu di rumah? Mengasuh anak itu mudah? Dia sebelumnya sangat cantik dan langsing. Kamu bahkan masih punya muka untuk menganggapnya remeh. Tidak usah membicarakannya lagi. Merusak suasana. Xiaoying, jangan pergi. Kamu jauh lebih cantik dibandingkan kakakmu. Jauh lebih menarik. Sudah lama aku tidak bertemu dengannya. Sekarang ini, aku hanya memikirkanmu. Sungguh gila. Setelah lulus kuliah, dia tinggal di rumahku. Makan dan minum dariku. Seharusnya dia melayaniku. Yo Dongning, kamu itu imut sekali. Biar kamu terus mengenaiku. Pria brengsek. Saya ingin pindah. Segera pergi. Tapi bagaimana dengan kakakku? Kak. Ada apa? Tidak boleh memberitahu kakak tentang hal ini. Setidaknya tidak sekarang. Tidak ada apa-apa, hanya ingin kamu. Kamu akan tinggal di sini berapa lama? Dia datang untuk meminta kamu jadi juru bicara. Yo Dongning si manis ini. Kakakku sangat baik. Dia justru tidak tahu menghargainya. Pria yang menjijikkan. Mari tunggu sebentar lagi. Sepertinya dia masih punya harapan pada pria itu. Masih berangan-angan. Itu juga adalah hubungan selama bertahun-tahun. Dan ada 2 anak. Bagaimana mungkin bisa melepaskan begitu saja? Kak, saya ingin pindah untuk tinggal sendiri. Kenapa? Ibu mertua dan saudara perempuan suami. Apalagi yang mereka katakan tentang kamu. Jangan pedulikan mereka. Bukan begitu. Bagaimana cara membicarakan hal ini? Saya sudah punya pacar. Ya, saya sudah punya pacar. Saya ingin pindah untuk tinggal bersamanya. Bagaimana? Kapan ini terjadi? Ya, bagaimana bisa tidak? Kita harus melihat bagaimana orang lain. Tapi tidak bisa membiarkan sembarang orang dengan mudah menculikmu. Di mana aku bisa cari pacar? Tunggu sebentar. Paman Shang, tolong bantu saya. Menikah bertentangan dengan tujuan hidup saya saat ini. Kamu tonton TV saja, jangan ribut lagi. Nak, aku sudah mencarikanmu istri. Senang tidak? Si tua itu sedang main apa lagi? Satu tahun. Terserah kamu mau bercerai atau bagaimana. Aku tidak akan ikut campur lagi. 1 tahun. Baik, kamu bilang begitu, jangan ingkar janji. Kalau aku bohong, aku jadi anjing. Xiaoying begitu baik. Tidak sampai setahun, kamu pasti akan jatuh cinta padanya. Saat itu nanti, lihat bagaimana kamu menangis sambil berterima kasih padaku. Lin Ying. Putra Paman Shang sangat tampan, dan karismanya sangat kuat. Bukankah Paman Shang bilang, dia seorang petani, Tuan Shang? Sebenarnya, saya tidak terlalu setuju dengan pernikahan ini.
Saya juga tidak bernikah terlalu cepat. Memang agak tiba-tiba. Khawatir kamu tidak tenang. Saya sudah menyusun perjanjian pranikah. Kamu lihat saja. Saya punya bisnis kecil sendiri. Kamu tenang saja. Harta bawaanmu sebelum menikah. Aku tidak akan meminta sepeser pun. Jika kamu butuh sesuatu yang lain, silakan saja katakan. Asalkan jangan membuatku bisa setuju. Sangat mandiri seperti ini. Sepertinya dia juga hanya bersikap biasa saja. Kenapa? Di dalam hati sangat tidak nyaman. Baik, aku setuju dengan pernikahan ini. Tapi ada beberapa hal yang harus dikatakan sebelumnya. Apapun yang ingin kamu katakan, apakah kamu butuh aku penuhi? Kebutuhan seksualmu? Apa? Dengan jujur, aku tidak bisa tidur dengan seseorang yang tidak memiliki perasaan di satu ranjang. Jadi mengenai pernikahan ini, kamu harus mempertimbangkan dengan baik. Sebelum membuat keputusan, Tuan Shang terlalu khawatir. Aku juga tidak bisa tidur dengan pria yang tidak ada perasaan. Bersamanya, menikah denganmu, hanya untuk mencari pasangan. Untuk menyelesaikan masalah saat ini saja. Itu sangat baik. Tuan Shang sebaiknya terima saja. Itu bisa menghilangkan banyak keraguanmu. Pembagian harta dalam perceraian terlalu banyak dan merepotkan. Ini tentu merupakan cara yang terbaik. HMPH, dia memang mengerti situasi. Tuan Shang, saya masih ada urusan. Nanti saya hubungi lagi. Baru 10 menit menikah sudah pergi. Sungguh berbeda dari yang lain. Rumahnya sudah disewa. Segera pindah saat mereka tidak ada. Nanti minta maaf kepada kakak. Xiao Ying, kamu pergi kemana? Ah, maaf ya. Hari itu saya terlalu emosional. Tapi saya benar-benar suka padamu. Suka yang tak terkontrol. Barang kotor. Masih berani bicara. Apa yang kamu suka dariku? Kamu mandiri dan mampu. Selain itu, kamu berpakaian dengan gaya. Semakin luar biasa. Kamu tidak seperti kakakmu. Dia sudah sepenuhnya terputus dari masyarakat. Ayo, sekarang saya melihat dia dalam keadaan kumuh itu. Jadi kesal. Xiao Ying, saya tulus padamu. Yo Dongning, apakah kamu masih manusia? Apakah kamu pantas memperlakukan kakakku seperti ini? Dia menjaga 2 anak, merawat orang tuamu dan kakakmu. Telah mengorbankan segalanya, kamu baik-baik saja. Apa yang dimaksud dengan pengorbanan? Wanita melahirkan itu seharusnya adalah hal yang wajar. Dia sendiri tidak merawat penampilannya. Jadi salahkan aku karena aku laki-laki. Kau ini lebih buruk dari anjing babi. Simpan pikiran jorokmu itu jauh dariku. Kalau tidak, aku akan bersikap kasar padamu. Xiao Ying, dengarlah aku menjelaskan. Sayang. Kak, aku pergi tugas. Akan kembali beberapa hari lagi. Kenapa kamu di sini? Kau meragukan pandanganku. Ikuti apa yang aku katakan, Xiao Ying. Pasti akan memberimu kejutan. Kau sedang mengajarkanku hidup dari tanggungan. Apa itu hidup dari tanggungan? Itu rencana terbuka. Oh, jadi kau mengajarkanku bergantung pada orang lain tetapi bersikap menuntut. Santai. Aku masih bisa menangani kamu. Perusahaan kecilku bangkrut. Tidak punya tempat tinggal. Bisa tinggal di tempatmu. Pinjam tinggal beberapa hari. Ya. Apa ide konyol yang diberikan orang tua ini? Mirip dengan penipuan. Jika dia melapor ke polisi, aku tidak terkejut. Oh, selain itu, aku juga harus meminjam darimu 100.000 yuan. Saya sekarang agak kekurangan uang.
Apakah kamu nyaman? Istri yang terlihat lesu mengatakan bahwa dia sudah mencari pasangan. Dia hanya menemukan seseorang seperti ini. Ini tidak hanya bangkrut. Dia juga meminta uang dari wanita. Aku begitu baik padamu, tapi kau memperlakukanku seperti pelayan. Pria yang bergantung ini bersikap acuh padamu, dan masih berusaha mendekat. Lin Ying, kau bilang kau tidak berani memukulku, kau akan menyesal. Oh, tidak masalah. Jika kau tidak nyaman, saya akan kembali. Berdesak-desakan dengan ayahku. Permintaan yang begitu berlebihan. Tidak mungkin setuju. Orang tua itu salah paham. Tunggu sebentar. Di mana barang bawaanmu? Kau setuju aku tinggal di rumahmu? Karena kita adalah pasangan menikah. Kita harus saling membantu. Jangan kembali. Supaya Paman Shang tidak khawatir. Sepertinya aku meremehkannya. Lalu uang 100.000 itu? Ini perlu aku pertimbangkan. Tuan Shang, selain bangkrut, kau tidak memiliki utang, kan? Tidak ada aset untuk menutupi utang. Tapi sudah tidak ada sisa uang. Maka kamu harus bekerja dengan baik. Saya percaya dia pasti akan bangkit kembali. Di mana koper kamu? Rumah sudah disita. Tidak ada yang dibawa keluar. Kalau begitu, beli saja sekarang. Adik, datanglah lihat sebentar. Ayo sini. Kamu pakai yang ini saja. Orang ini telah bangkrut. Jangan pilih-pilih lagi. Ini bisa. Bos, 150 untuk 2 set, apakah itu bisa? Bisa, adik. Suamimu tampan sekali. Anak latihan, ya. Sudah beli atau belum? Kalau sudah, ayo kita pergi. Nanti sering-sering datang, ya. Aduh, belum bayar, loh. Tutup pintu. Tempat ini bisa dihuni? Xiang Yanting, apakah ini rumah yang kamu tinggali sebelumnya? Ada penghijauan dan ada satpam. Juga ada kolam renang dan taman. Ada pelayan, tukang kebun, sopir, dan pengawal. Maaf kalau begitu. Mulai hari ini, kamu hanya bisa tidur di sini. Saya adalah pewaris terkemuka dari grup Shang. Kekayaan bernilai 12 digit. Memberikan kontribusi lebih dari separuh PDB. Malah harus berada di ruang 2 meter persegi. Sofa compang-camping yang tidak layak. Kamar mandi ada di sini. Ayo pergi mandi dulu. Saya ini yang terhormat. Benar-benar anak orang kaya. Saya nyalakan AC, ini sudah cukup kan? Ayo pergi. Tidurlah lebih awal. Besok saya akan minta bantuan rekan kerja. Pindah rumah bersama. Selamat malam. Nanti kita pergi makan hotpot bersama. Lin Ying, kamu bilang menikah, ya sudah menikah. Tapi ini sangat kekanak-kanakan. Saya yang menjadi kakak ipar ini. Juga sulit untuk berkata apa-apa. Tapi hari ini kamu harus bawa suamimu ke sini. Supaya semua bisa lihat. Iya, iya. Sekalian, ajak rekan-rekan makan. Anggap saja sebagai acara perayaan. Tenang saja, saya pasti akan bayarin makan ini. Lagi pula, mereka sudah banyak membantu saya.
Suamiku akan datang sebentar lagi. Baik, saya yang akan pesan ruang private. Hei, Lin Ying. Kenapa suamimu belum datang? Jangan-jangan dia melihat restoran ini terlalu mahal. Tidak punya uang untuk membayar, jadi tidak berani datang ya. Di sini. Kenapa kamu membeli begitu banyak makanan? Ada apa? Tim profesional. Makanan dan sayuran yang dibudidayakan selama 3 tahun. Akhirnya dewasa. Kamu ambil beberapa. Kirim untuk Xiaoying agar dia coba. Apakah dia akan? Sama seperti mereka. Merasa malu. Ini bukan barang beli. Ini dari kebun ayahku. Lin Ying, ternyata suamimu adalah seorang petani yang bertani dan memelihara ayam. Aku terakhir mendengar bahwa perusahaannya bangkrut. Rumah dan mobil disita oleh ban. Masalah meminta 100.000 dari kamu. Apakah aku salah dengar atau ini benar? Ternyata dia adalah seorang pria yang bergantung. Baru menikah sudah meminta 100.000. Kakak Ying pasti telah ditipu. Apakah dia akan berpikir seperti itu? Kakak ipar. Aku ingat, uang untuk membeli mobil dan rumahmu. Itu adalah pinjaman dari kakakku. Termasuk perusahaan kita ini. Kakakku juga ikut mengeluarkan uang. Kalau begitu, berarti kamu juga seorang pria yang bergantung. Kamu bicara omong kosong. Uang itu sudah lama aku bayar kembali. Ternyata Bos Yao juga begitu. Wajahnya bengkak. Apa dia tidak nyaman? Jika tidak nyaman, tinggal di rumah dan temani kakakku dengan baik. Agar tidak membuang-buang uang untuk makanan mahal yang tidak bisa dimakan. Sayang, kita pergi. Sayang, dia masuk ke dalam drama dengan cepat. Berani menghina saya. Lin Ying, saya mau kau lihat. Adikmu sudah gila. Mencari pria pengangguran yang bangkrut. Keluarga masih bertani. Maaf, ruangan sudah penuh. Penuh apanya? Kau tahu siapa saya? Saya harus pergi dulu. Kamu, tunggu saja. Saya akan telepon pemilik restoran sekarang juga. Telepon General Tin. Hari ini harus makan di sini. Tunggu saja, kau akan dipecat. Haruskah saya coba? General Tin bahkan tidak punya waktu untuk menerima telepon saya. Apa yang bisa aku lakukan untuk petani yang hanya memelihara ayam dan bercocok tanam? Lin Ying, jika suamimu hari ini dapat menyewa ruangan ini, saya akan belajar gonggongan anjing di sini. Tuan muda, masih berpura-pura menelepon apa? Lin Ying, suamimu benar-benar berpura-pura. Siapa yang merupakan Tuan Shang? Itu aku yang tidak tahu, jangan tersinggung. General Qin bilang, untuk mengosongkan ruangan yang khusus untuk menjamu tamu VIP. Kosongkan. Biasanya tidak dibuka untuk umum. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Tadi bukan ada yang bilang, suami saya bisa mendapatkan ruang VIP. Jadi hanya tampil menirukan suara anjing saja? Untung suami saya punya sifat baik. Kali ini anggap saja sudah selesai. Jika ada yang berkomentar lagi, kita lihat saja. Apa dia sedang membela saya? Ternyata dia sedikit lucu. Ayo pergi. Kenapa wajahmu merah? Sudah berhasil? Berhasil apanya? Menurutmu bagaimana, kau nakal? Kenapa kamu datang ke sini? Dentang-dentang. Hehehe. Kamu letakkan barang ini di Bentley saya. Mobil kan memang untuk membawa barang. Di mana Xiaoying? Xiaoying. Apa Xiaoying sudah tidur? Xiaoying. Siapa yang mengizinkanmu masuk sembarangan? Paman Shang, kamu datang. Masih memanggilnya paman, ya? Ayah. Kalian istirahat saja, saya yang mengurus, tidak apa-apa.
Anak nakal ini. Ternyata dia tidur terpisah dan mengelabuhi saya. Sepertinya saya yang harus turun tangan. Ah, sudah agak larut malam. Kalau begitu, saya balik untuk istirahat. Sengaja datang pada waktu seperti ini. Sekarang mulai tampil lagi. Shang, ayah, hari sudah gelap. Apakah kamu ingin bertahan di sini semalaman? Lalu bagaimana dengan saya? Ah, saya mengerti, saya mengerti. Pergi, pergi. Ayo, ayo, ayo. Hem, hem. Haha, selamat malam. Kamu mau aku tidur di lantai? Bersikap imut tidak ada gunanya. Saya adalah pewaris besar dari grup Shang. Dengan kekayaan 12 digit, memberikan kontribusi lebih dari separuh PDB. Memaksaku tidur di lantai. Saya akan buatkan tempat tidur di lantai untukmu. Tidak. Kamu, bangunlah. Ayo bangun, ayolah. Ayamnya sudah di kulkas. Baiklah, ayah. Kenapa kamu begitu tegang? Tempat tidur di lantai di mana? Saya pergi ambil. Mandi air dinginnya. Ada masalah? Tidak ada apa-apa, bagaimanapun juga. Siapa yang merasa tidak nyaman? Siapa yang tahu? Jika tidak putus dalam sehari, pasti dalam 2 hari. Jika tidak putus dalam 2 hari, pasti dalam seminggu. Jika tidak putus dalam seminggu, pasti dalam sebulan. HMPH. Kita lihat kamu bertahan berapa lama. Meremehkanku. Saya adalah pewaris besar dari grup Shang. Dengan kekayaan 12 digit, memberikan kontribusi lebih dari separuh PDB. Tanpa memikirkan wanita, bisnis akan lancar natural. Sudah tidur belum? Bos, sekarang sudah jam 3 pagi, mau ngapain? Kirim rencana akuisisi dari Eropa. Kirimkan rencana akuisisinya. Cuaca panas, biarkan Wang Windsor bangkrut saja. Aku sudah bilang, jangan terlalu banyak membaca novel. Aku tidak melihat, itu yang bilang istriku. Kamu tidak punya istri, jadi tidak mengerti. Besok jam 8. Aku mau melihat rencana tersebut. Hem. Istriku sudah mendesak aku untuk tidur. Kamu tidak punya istri, jadi, pergi sana. Tidurmu nyenyak ya? Kalau kamu tidak ada, aku tidur lebih nyenyak. Jangan bilang begitu. Biarkan Paman Shang.
Biarkan ayah tinggal di rumah beberapa hari lagi. Lihatlah bagaimana kesadaran Xiao Ying. Ayah, rumah baru yang aku beli sudah siap diserahkan. Nanti Anda bisa datang dan tinggal bersama kami. Ayolah, aku ini seorang tua yang pikun. Tinggal bersama kalian yang baru menikah. Kurasa itu tidak terlalu cocok. Kenapa tidak? Kami berdua harus bekerja. Nanti kamu juga bisa mengawasi renovasi kami. Bagus juga. Jangan berpikir bahwa memaksa saya akan membuat saya menyerah. Bisa. Pergi kerja. Raja yang suka bicara basa-basi. Tindakanmu sudah menjualmu sejak lama. Baiklah, jangan cari lagi. Tidak di rumah. Pergi keluar makan barbeque dengan saudarinya. Dia baru saja memintaku pergi, tapi aku tidak pergi. Kak, aku sudah mengirim banyak pesan padamu. Kenapa kamu tidak membalas sama sekali? Aku tahu tentang masalah Yao Dongning mengganggumu. Aku tahu tentang masalah Yao Dongning mengganggumu. Kak, maafkan aku. Masalah ini memang tidak tahu harus bagaimana mengatakannya padamu. Orang yang seharusnya minta maaf adalah saya. Saya terlalu lemah. Itulah sebabnya dia bisa bersikap semena-mena. Kak, apakah kamu pernah berpikir untuk bercerai? Saya sudah menjadi ibu rumah tangga selama 7 tahun. Tidak punya uang dan pekerjaan. Jika bercerai, hak asuh kedua anak. Jangan menyerah, lakukan perlahan-lahan. Masalah pekerjaan, kita cari solusi bersama. Lin Wei, bagaimana kamu jadi ibu seperti ini? Anak itu lapar, cepat beri dia susu. Mata anjing itu melihat kemana? Siapa yang kau bilang mata anjing? Kau. Siapa yang kau bilang mata anjing? Berikan. Jangan pukul aku lagi, jangan pukul. Shang Yanting, tolong. Kau mau kemana? Shang Yanting, tolong. Alamat. Berani menahan aku? Kau tahu siapa kakak ipar saya? Keluar di tengah malam untuk makan apa? Wanita penggoda, bintang sapu. Jika kau tidak makan 1 kali, kau akan mati, ya? Jika bukan karena kau keluar malam-malam, tidak akan ada hal seperti ini. Wanita penggoda, bintang sapu. Jika kau tidak makan 1 kali, kau akan mati, ya? Jika bukan karena kau keluar malam-malam, tidak akan ada hal seperti ini. Siapa yang mengatur wanita tidak bisa keluar untuk makan barbeque? Kau datang dari dinasti Qing. Dan kau ini, beban. Kau akan senang jika menenggelamkan keluarga kami, kan? Kalian berdua saudari itu benar-benar senasib. Barang murahan yang dibawa keluar dari rahim. Mempunyai mulut hanya untuk makan kotoran dan memuntahkan limbah. Lebih baik sobek saja. Kamu memukulku. Kalian harus bersikap jujur. Keluar dulu baru kita bicarakan. Bahkan suami kakakku tidak bisa berbuat apa-apa. Kapan kamu bisa berpura-pura hebat? Aku beritahu kamu. Hari ini masalah ini besar. Bayaran tambahan dengan orang miskin. Akhirnya aku menemukan kamu, setelah bertahun-tahun kehilangan. Kalian berdua harus memohon padaku sekarang. Mungkin aku bisa membawanya. Kalian berdua pergi bersama. Tolong. Jika hari ini kamu bisa keluar, aku akan berdiri terbalik dan tetap makan dengan bersih. Sampai mana? Aduh, apakah ini Tuan Lo? Suamiku yang memanggilmu datang, kan? Dongning, datanglah ke sini. Ini adalah pengacara terbaik di seluruh negeri. Kamu punya dia untuk membantu. Kamu segera bisa keluar. Tuan Shang, istri Anda, dan teman istri Anda, semua bisa keluar. Xiao Ying, sebenarnya kamu menikah dengan siapa orang besar itu?
Aduh, Lin Wei. Apakah kamu tidak peduli padaku lagi? Tepatkan apa yang baru saja kamu katakan. Aku bisa meminta suamiku mempertimbangkan untuk membawamu keluar. Tepatkan apa yang baru saja kamu katakan. Aku bisa meminta suamiku mempertimbangkan untuk membawamu keluar. Kalian berdua harus memohon padaku sekarang. Mungkin aku bisa membawamu. Kalian berdua keluar bersama. Tolong, jika kamu bisa keluar hari ini, aku akan melakukan hal mustahil dan menjijikan sebagai jaminan. Kalian berdua wanita jahat. Tunggu sampai aku keluar. Dia terluka. Apakah punggungmu terluka? Oleskan obat. Ah, tidak apa-apa. Cedera tidak sengaja. Lepaskanlah. Ah. Kamu tidak mau melepas pakaianmu? Bagaimana aku bisa memberimu obat? Oh. Tanganmu sangat lembut. Aku tidak merasakan sakit sama sekali. Aku pergi mandi dulu. Kau harus tidur lebih awal. Ini hanya reaksi fisiologis yang normal. Aku adalah pewaris besar grup Shang. Kekayaanku mencapai 12 digit. Menyumbang lebih dari setengah GDP. Bagaimana mungkin hal sepele seperti ini bisa menjatuhkanku? Kenapa dia belum pergi juga? Apa hanya? Kenapa dia sudah mandi begitu lama? Dia masih menatapku. Apa yang dia ingin lakukan? Apa yang dia ingin lakukan? Kau sedang mendengarkan diam-diam. SSST. Jika Xiao Ying mendengarnya, bagaimana? Oh, kau tahu juga? SSST. Jangan ikut campur, kau ini laki-laki yang belum berpengalaman. Tidak bisa menahan lagi. Harus memikirkan cara agar dia kembali ke perkebunan. Apa? Proyek baru terbengkalai. Pengembang sudah lama kabur dengan uangnya. Kami sedang menggelar spanduk protes. Ada apa, menantu? Ayah, nanti kau harus bersabar. Kita harus tinggal berdesakan di rumah sewa. Aye, jangan khawatir, menantu. Mungkin dalam beberapa waktu ke depan, akan ada perusahaan besar yang mengambil alih proyek ini. Tidak apa-apa. Hei, bocah bau. Segera ambil proyek East Mountain itu. Beri saya kembali proyek bangunan itu. Ah, kenapa? Proyek mangkrak ini setidaknya akan merugi ratusan miliar. Ratusan miliar tidak ada artinya bagimu. Xiao Ying menginvestasikan semua tabungannya. Dia sudah menginvestasikannya semua. Ternyata rumah barunya juga dibeli di sini. Jadi dia pasti akan sangat sedih sekarang.
Ini adalah jebakan besar. Saya tidak mungkin membawa perusahaan untuk melompat ke dalam. Ini adalah kesalahan keputusan dia sendiri. Terimalah nasib buruk itu. Kamu. Apa ada suami seperti kamu? Kamu sangat rasional hingga menakutkan, tahukah kamu? Membuatku marah. Ini kartu bank saya. Kedepannya. Kamu pegang uang ini. Saya juga bisa membantumu sedikit. Tidak usah. Saya sudah memikirkan cara untuk menghasilkan uang. Setelah bekerja besok, kita berdua akan berjualan di pinggir jalan. Apa? Dia adalah penguasa dari konglomerat bernilai ribuan miliar. Pemimpin dari kelompok besar keuangan. Pergi ke pasar malam yang ramai dan berisik. Tampil di muka umum dan berjualan di kaki lima. Itu rasional, kan? Lihat bagaimana Xiao Ying mengatasi kamu. Saya bisa membantu kalian. Ayah. Jika kamu setuju dengan Xiao Ying, saya akan segera pindah pergi. Tidak akan mengganggu kalian. Baik. Saya bisa pergi bersamamu. Baik. 4176. Demi usaha kaki lima kita yang besar. Cheers. Gelas di tangan. Gelas di tangan. Sungguh wanita yang luar biasa. Baik hati, optimis, dan gigih. Seolah tidak akan pernah dikalahkan. Luka di belakangmu masih perlu diobati. Xiang Yanting, sebenarnya saya merasa sangat sedih kehilangan rumah. Tapi karena ada kamu dan ayah di samping saya bahkan merasa, semua ini tidak seberapa. Ada yang berbagi beban, rasanya menyenangkan berbagi. Xiang Yanting, terima kasih telah menikah dengan saya. Ada luka di belakang. Hati-hati. Xiang Yanting, apakah kamu ingin menjadi suami istri yang sejati denganku? Apakah kamu tahu apa yang kamu katakan? Kamu pernah berkata, tidak boleh tidur dengan seorang wanita yang tidak memiliki perasaan. Kamu seperti ini. Apakah saya bisa menganggap kamu jatuh cinta padaku? Cinta, hanya orang lemah, yang selalu berbicara tentang cinta. Saya, seharusnya tidak. Tidak, pasti bukan. Maaf, tadi saya bercanda. Kamu tidak serius kan? Apa? Hal seperti ini juga bisa dijadikan candaan. Wanita ini. Silakan pindai kode QR. Ayo. Datang lagi ya. Cantik. Lihat, tas ini cukup cocok untukmu. Kamu begitu cantik, saya kasih diskon 10%. Baik, saya ambil. Kalau begitu, pindai WeChat saya. Bolehkah saya pindai miliknya? Saya tidak punya WeChat. Begitu galak ya? Kakak, kamu dan dia punya hubungan apa? Tidak hanya tampan, tetapi juga menjaga moralitas sebagai laki-laki. Mengapa semua pria baik sudah memiliki pasangan? Jangan sibuk, cepat makan saja. Xiao Ying. Hari ini saya telah membuat daging sapi dan sup rebus untukmu. Wah. Sup ini enak sekali. Terima kasih, ayah. Kamu sudah memotong sapi sudah di rumah? Xiao Ying bekerja sangat keras. Dia tidak boleh tidak menjaga kesehatan. Bisa. Hanya saja dia harus tahu. Daging sapi ini lebih dari 20 juta. Dia mungkin tidak akan berani menyentuhnya. Saya juga telah membeli sebuah lokasi peternakan. Mempekerjakan puluhan pekerja. Xiao Ying sangat bekerja keras. Dia harus benar-benar istirahat. Menghabiskan berapa banyak uang. Haha. Tidak banyak, hanya beberapa ratus juta. Uang kecil, uang kecil. Makan pelan sekali, saya pergi. Selamat tinggal. Menjual pakaian dan tas lebih dari 100. Menghabiskan beberapa ratus juta untuk kesehatan. Halo, ayah saya benar-benar jenius bisnis. Kapan Anda berniat pulang? Jual beberapa lagi saja. Nenek moyang. Inilah cara Anda berpacarannya. Bungkus semua, ya. Kami memberikan tunjangan kepada karyawan wanita perusahaan. Kebetulan barang ini sangat diperlukan.
Tidakkah Anda mau membicarakan harga? Menurut Anda berapa harga yang tepat? Oh, berapa yang Anda rasa tepat? Tunggu sebentar, saya akan menghitung. Ada orang bodoh datang. Sangat kaya. Kenapa tidak buru-buru membungkusnya? Kita bisa pulang kerja, ya. Kita sangat beruntung. Sekarang ini keberuntunganmu baik. Nanti ya, keberuntunganmu akan semakin baik. Serius? Terima kasih. Sejak menikah denganmu, keberuntunganku menjadi lebih baik. Itu adalah keberuntunganmu sebelumnya. Sangat buruk. Baiklah, baiklah. Ayo kita pulang terlebih dahulu. Jangan biarkan ayah menunggu dengan cemas. Oh iya, ada kejutan untukmu di rumah. Kejutan apa? Sampai di rumah, kamu akan tahu. Xiang Yanting, cepat coba jas ini. Jadi, kamu memberikan aku pakaian, ya? Ketika kamu memindahkan barang kemarin, bukankah kamu membuat jasnya kotor? Aku hanya membeli yang baru. Agak ketat. Biarkan aku lihat. Oh, ini memang sedikit kecil. Tidak masalah, aku akan menukarnya besok. Namun, jas seharga 5 atau 6 ribu ini, jauh lebih bagus dari milikmu. Yang murah kemarin. Ada harga ada rupa. Ini adalah buatan tangan Italia. 100 ribu untuk satu set. Tidak sebaik yang ini. Jangan bergerak, aku akan mengukur pinggangmu. Xiang Yanting, apa kamu ingin menciummu? Ah, terima kasih. Oh ternyata itu rambut. Saya sudah menerima niat baikmu. Silakan juga terima rasa terima kasih saya. Jasnya sangat keren. Apa maksudnya dengan terima kasih? Ini sudah terlalu melanggar aturan. Saya sudah menerima rasa terima kasihmu. Jangan lagi di masa depan. Jangan apa? Sudahlah, saya tidak usah bercanda lagi. Ternyata ini lagi-lagi saya yang berasumsi salah. Perlu saya antar kamu ke pintu metro? Tidak perlu, kamu jaga keselamatan. Sangat aman. Ayo naik dan jalan. Pegang erat-erat. Pinggangnya sangat ramping. Seolah bisa digenggam dengan satu tangan. Aneh. Kita jelas-jelas menggunakan produk perawatan yang sama. Kenapa dia baunya sangat enak? Kerja yang baik. Usahakan agar segera naik gaji. Tahu, si kecil yang suka uang. Semangat. Dadah. Lin Ying, kamu sangat berani. Memanfaatkan ketidakhadiranku. Bertindak sepihak. Membiarkan Lin Wei bekerja di perusahaan. Dia melalui proses perekrutan perusahaan. Masuk secara resmi. Dia bekerja. Siapa yang akan mengurus kedua anak itu? Siapa yang akan mengurus ibuku? Segera suruh dia pergi. Kamu adalah badan hukum perusahaan. Jika kamu tidak takut akan arbitrase tenaga kerja. Jadi, silakan saja pecat dia. Wilayah liar. Kamu pikir, saya tidak bisa mengobati kalian lagi, kan? Hei, Kak. Xiao Ying dan Xiao Bao sakit dan dirawat di rumah sakit. Saya takut saya tidak bisa terus bekerja lagi. Kak, jangan terburu-buru dulu. Coba tanyakan, apakah mertuamu bisa merawat dia? Dia bilang sakit pinggang, sakit kaki, dan asam urat tinggi. Dia butuh istirahat di ranjang, tidak bisa membantuku. Sungguh menjijikkan. Tidak ada yang mengawasi anak, kan? Kalian tunggu saja. Ayah, kamu di desa. Kenal dengan pengasuh yang bisa diandalkan? Kakakku ingin mencari pengasuh untuk merawat anak. Lalu, kamu berencana memberi gaji berapa untuk dia? Gaji percobaan 5.000. Jika kinerjanya baik, bisa naik lagi. Baiklah, biarkan pembantu di rumah pergi. Asalkan menantu perempuan senang. Saya akan mengeluarkan uang saya sendiri. Tambahkan selisih gaji sebesar 15.000. Kebetulan ada kerabat yang sesuai. Besok saya akan suruh dia ke rumah kakakmu untuk melapor. Apa? Pembantu 1 bulan 5.000 yuan. Bu, 5.000 yuan adalah harga rata-rata. Lagi pula, uang ini diambil dari gaji saya.
Lagi pula tidak menggunakan uang Anda dan anak Anda. Tolong pecat dia untuk saya. Saya akan menjaga anakmu. 5.000 yuan kau berikan begitu saja kepada orang luar. Apa otakmu sudah tidak berfungsi? Bu, Anda mempunyai asam urat tinggi. Bagaimana bisa menjaga anak? Saya hanya mencari pembantu karena peduli pada Anda. Bibi, Anda mempunyai asam urat tinggi. Ah, saya di sini. Berpikir. Makanan laut yang dibeli khusus. Sepertinya Anda tidak bisa menikmatinya. Makan sedikit seharusnya tidak apa-apa. Itu tidak bisa. Asam urat tinggi tidak boleh makan makanan laut. Jika sampai radang sendi muncul, itu bisa berbahaya. Bu, saya juga peduli padamu, itulah alasan saya menyarankan untuk menghindarinya. Nah, kamu bilang saya berpura-pura sakit. Lin Wei orang ini pasti bisa pulang. Orang yang boros ini menghabiskan 5.000 yuan untuk menyewa pembantu. Pasti ini perbuatan Lin Ying. Memfitnah dan memecah belah. Mereka masih memaksa saya minum obat penurun asam urat. Asam urat saya juga tidak tinggi. Mengambil obat ini tidak akan ada masalah, kan? Tidak ada masalah. Minum lebih banyak air agar bisa dikeluarkan. Tidak bisa. Saya masih harus minum sedikit lagi. Di mana ayah? Di atas ada kamar kosong disewakan. Dia sudah pindah hari ini. Lagi pula rumah ini cukup untuk ditinggali. Kenapa harus pindah? Jika dia tidak segera pindah, apakah dia masih ingin menggendong cucu? Untuk apa? Mencoba kekuatan otot. Menguji otot perut juga. Membohongi saya lagi. Lin Ying, apakah kamu pernah mencium banyak pria? Kenapa bertanya begitu? Karena kamu menjawab saya sangat terampil. Kamu cemburu. Benar-benar cemburu. Lumayan menggemaskan. Kenapa saya harus menjawabmu? Apa kamu punya banyak pria? Takut saya marah, ya? Saya hanya bertanya saja. Jika tidak ingin menjawab, tidak masalah. Tidak ada, hanya kamu. Mengerti. Apa itu? Orang ini bodoh sekali. Ayah sudah pindah. Apakah kamu seharusnya tidur di sofa? Aku adalah... Sudahlah. Aku tidak bisa tidur dengan baik setiap hari di kamarnya. Tidur di sofa ya sudah, tidur di sofa. Kenapa aku diusir dari kamar? Lebih tidak bisa tidur sekarang. Bobot dirinya di hatiku. Semakin berat. Kalau terus begini tidak bisa. Eropa akan melakukan inspeksi selama seminggu. Kebetulan, manfaatkan kesempatan ini. Tenangkan diri. Jika ada urusan selama seminggu perjalanan bisnis, hubungi saya. Kenapa sudah pergi sepagi ini? Jangan lupa jaga keselamatan, pulanglah lebih awal. Hei, Kak. Xiao Ying. Xiao Jue didiagnosis dengan kelainan organ yang langka. Hanya Dr. Smith yang bisa melakukan operasi ini. Tapi kami tidak bisa menghubunginya. Apa yang harus dilakukan? Kak, jangan panik. Apakah ada alamat dokter itu? Kirimkan padaku, aku akan mencari cara. Begitu saja. Tuan dan Nyonya, kalian tidak bisa masuk. Saya adalah pemilik di sini. Saya ingin pulang. Segera buka pintunya untukku. Tuan, kompleks perumahan ini telah memasang sistem AI yang dapat mengenali identitas setiap orang secara otomatis. Tidak perlu membawa kartu akses. Menganggap rendah siapa? Percaya atau tidak, saya segera membuatmu kehilangan pekerjaan. Jangan bikin ribut, kita pikirkan cara lain. Tuan Shang,
Nyonya Bos sepertinya di depan pintu. Dihalang oleh petugas keamanan. Haruskah kita parkir? Pergi cari tahu. Lihat apa yang mereka lakukan di sini. Oh, benar juga. Biarkan petugas keamanan membiarkan mereka lewat. Baik. Hei, saya bilang ya. Si kecil yang lucu ini kurang pengalaman. Tunggu, saya akan menakut-nakuti dia. Dia akan membuka pintu untuk kita. Petugas keamanan bahkan. Lepaskan orang itu dulu. Hei, tahu saya siapa? Bilang saja, bisa bikin kamu ketakutan. Nona Lin, ternyata ini kita yang tidak mengenali orang besar. Silakan masuk. Ternyata, sikap ini sedikit menakutkan mereka. Ini benar-benar ancaman Yao Dongning. Apakah ini berhasil? Kenapa mereka tahu saya bernama Lin? Halo, permisi, apakah Dr. Smith ada di rumah? Dr. Smith akan keluar negeri selanjutnya. Ada satu operasi. Baru saja naik mobil 10 menit yang lalu. Menuju bandara. Maaf sebelumnya. Dia sudah pergi. Apakah benar-benar tidak ada cara? Apakah tidak ada lagi? Tapi anaknya masih begitu kecil. Sik. Lin Ying. Bukankah ini suamimu yang miskin? Kenapa dia berurusan dengan wanita kaya? Dia tidak akan bersembunyi untuk menjadi pelacur, kan? Lin Ying, aku mau bilang padamu, kamu masih bisa bercerai sekarang. Jika kamu menikah dengan saya akan menyayangimu. Pergi. Jangan berbicara padaku dengan kata-kata menjijikkan seperti itu lagi. Jangan salahkan aku jika aku tidak sopan padamu. Hei, bukankah kamu sedang dinas? Sepertinya dinas itu bohong. Yang sebenarnya adalah dia disponsori oleh wanita kaya. Kalau tidak, bagaimana dia bisa masuk dan keluar? Kompleks ini, ya. Yanting, mereka siapa? Cabul dan kasar. Apakah aku perlu memanggil keamanan untuk mengusir mereka? Oh, ini istriku, Lin Ying. Ini adalah mitra bisnis kami. Qin Shuang. Istri, kenapa aku tidak tahu kamu sudah menikah? Sekarang tahu pun tidak terlambat. Pandanganmu juga tidak lebih dari ini. Qin Shuang, jika kamu berbicara seperti itu lagi, aku harus mempertimbangkan kita. Kerjasama berikutnya harus ditunda. HMPH. Kalian berdua kenapa ada di sini? Kami datang untuk mencari Dr. Smith. Untuk membantu menyelamatkan keponakanku. Tapi dia baru saja pergi 10 menit yang lalu. 10 menit masih bisa. Aku akan telepon dia. Kurang-kuranglah bangga. Seandainya Dr. Smith bisa kembali. Aku memanggilmu ayah. Baik. Oke. Dia sudah berbalik ke rumah sakit. Ini pasti bohong. Yao Dongning, kamu hanya tahu untuk menyerang Xiang Yanting. Apakah kamu benar-benar peduli? Kondisi kesehatan Yao Jue. Kamu sama sekali tidak layak menjadi seorang ayah. Tidak perlu memanggil ayah. Ada anak yang tidak berbakti sepertimu. Ini benar-benar aib bagi keluarga. Memalukan. Ayo pergi. Apa yang kamu katakan tentang aku? Jelaskan padaku dengan jelas. Kamu tidak berniat menanyakan padaku tentang Qin Shuang. Tindakan dan kata-kata kamu barusan membuktikan bahwa kalian berdua tidak bersalah. Aku percaya padamu. Bagaimana dengan urusan perjalanan dinas itu? Kamu juga tidak bertanya padaku tentang urusanmu. Tidak perlu menjelaskan padaku. Lagi pula kita hanya pasangan perkawinan. Kecuali pesan yang dikirim di hari pertama. Setelah itu 1 minggu penuh. Tidak ada lagi yang menghubungiku. Wanita ini sama sekali tidak peduli padaku. Apa yang kamu katakan benar. Pasangan perkawinan tidak perlu bertanya. Jelas-jelas dia membohongiku untuk pergi dinas. Aku bahkan tidak marah. Kenapa dia masih marah? Memotong. Yao Dongning selama bertahun-tahun ini, setidaknya telah menyimpan 500.000. Dia malah bilang padaku, Xiao Jue adalah seorang gadis. Menghabiskan begitu banyak uang untuk operasi tidak sepadan. Dia benar-benar hanya seorang. Tidak salah, dia memang seorang. Aku ingin bercerai darinya. Kak, aku mendukungmu. Sampah seperti dia. Sudah seharusnya dibuang dari dulu. Aku sudah melihat semuanya. Sudah putus harapan. Aku bisa melepaskan segalanya. Aku hanya ingin kedua anak ini. Kita tidak hanya ingin anak, rumah dan kita juga ingin. Aku akan mencari cara. Kita mencari seorang pengacara untuk menggugat mereka. Tuan Xiang Yanting, bisakah kamu membantuku menghubungi pengacara lo? Kakakku adalah orang yang paling dekat dengan saya di dunia ini. Dan dia adalah orang yang paling dekat dengan saya. Saya harus membantunya. Dia adalah orang yang paling dekat denganmu. Lalu saya, setelah saya menikah denganmu,
Tentu saja kamu juga. Kamu adalah orang yang paling dekat dengan saya. Apakah ini untuk menghibur atau menyerang? Menikah dengan saya hanya membuat saya dianggap sebagai keluarga. Saya tidak ingin menjalin hubungan keluarga denganmu. Pengacara lo, sepertinya tidak punya waktu luang untuk mengurus kasus perceraian kecil. Lalu bagaimana? Kekurangan kakakku terlalu mencolok. Jika tidak dapat menemukan pengacara yang baik, kemungkinan besar akan kehilangan segalanya. Saya akan mencari cara membantu kamu bernegosiasi dengan pengacara lo. Serius? Itu hebat, Tuan Shang. Saya tahu kamu yang terbaik. Oh iya, jas yang saya beli untukmu sudah diganti. Cobalah. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Bagaimana bisa mencoba tanpa melepas pakaian? Kamu kembali ke kamar untuk ganti. Tidak ada orang lain di sini. Takut apa? Kamu bodoh ya? Jika lubang kancingnya saja belum dibuka, bagaimana bisa terikat? Dan, potong sendiri saja. Tolong bantu aku. Aku tidak bisa memotong kemeja yang 5-6 ribu ini. Bagaimana jika salah potong, aku akan merasa sakit hati. 2 potong, 4 potong. Tuan Shang Yanting ternyata punya 8 otot perut. Tolong, mataku sama sekali tidak bisa berpaling. Kamu ngapain? Aku mendengarnya. Apa? Tadi itu bukan suara hatiku? Aku mendengar hatimu. Tum. Apakah kamu masih ingat saat pernikahan? Apa yang kamu katakan? Tidak ingat. Tuan Shang Yanting, apakah kamu benar-benar ingin berhubungan dengan seorang wanita yang tidak mencintaimu? Apa aku tidak memiliki daya tarik sedikit pun bagimu? Ternyata di antara kita berdua, hanya aku yang merasakan perasaan yang sebenarnya. Kamu ngapain? Apa? Aku sangat suka jasmu. Terima kasih. Jadi, apakah ini lagi-lagi ucapan terima kasihmu? Apa kamu tidak suka? Aku suka saat kamu memelukku. Tapi bukan dengan alasan dan cara seperti ini. Apakah kamu selalu berterima kasih begini kepada siapapun? Tentu saja tidak. Terima kasih atas niat baikmu. Saya mengerti. Saya memeluknya dan dia marah. Apakah kamu sangat membenciku? Apa yang sebenarnya saya marah? Dia tidak tahu siapa saya yang sebenarnya. Saya juga tidak bisa karena dia tidak mencintai saya. Lalu berbuat sembarangan. Memikirkan hal ini. Apakah saya harus minta maaf padanya? Lin Ying, maaf ya. Sikap barusan ini menunjukkan dia tidak ingin berbicara denganku. Dia masih marah, ya. Apa yang kau katakan? Maaf tentang tadi. Ya, tidak apa-apa, saya juga tidak menganggapnya serius. Setelah berputar-putar begitu lama, meminta maaf dengan tulus. Tapi hasilnya, dia sama sekali tidak menganggap serius. Saya rasa, dia memang tidak menganggap diriku penting. Aneh sekali. Saya sama sekali tidak marah. Dia marah tentang apa? Lin Wei telah cuti sakit beberapa hari ini. Mohon bantu alihkan pekerjaannya. Sementara berikan ke saya. Bukankah Lin Wei sudah mengundurkan diri? Tuan Yao sudah mencari penggantinya. Di posisi baru dia. Baru saja pergi hari ini. Apa? Kau merekrut orang baru untuk menggantikan kakakku. Tidak merekrut orang baru. Kakakmu di rumah sakit mengurus anak. Selama waktu ini, siapa yang akan mengerjakan sisa pekerjaan? Jika ini mengganggu hal penting, apakah kau bertanggung jawab untuk kakakmu? Jika kakakku hanya seorang karyawan biasa, apakah selama karyawan cuti, kau juga akan merekrut orang baru untuk menggantikannya? Aku kasih tahu kau. Kau melanggar undang-undang ketenagakerjaan seperti ini. Jangan bicarakan hal-hal yang tidak berguna padaku. Orang baru sudah mulai bekerja. Apakah kau akan mengusirnya? Jangan berpikir seperti itu. Aku tidak bisa melakukan apa-apa padamu. Perusahaan ini juga memiliki setengah sahamku. Kakakku tidak mengambil posisi ini. Dia juga bisa melakukan posisi lain. Kau ingin mengusirnya? Tidak mungkin. Tidak ada jalan. Si imut. Itu masih lebih baik daripada kau yang seperti ini. Sayang kecil. Itu masih lebih baik daripada kau yang bajingan ini. Yo Dongning.
Lihat saja nanti. Sayang kecil, cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Harus membuat kakakku bercerai darinya. Perusahaan harus menjadi milik aku dan kakakku. Ini, aku tidak ingin melihatnya lagi selama sehari pun. Hei, Kak, bagaimana situasimu di sana? Kapan bisa datang kerja? Dr. Smith telah melakukan operasi. Xiao Jue hanya perlu istirahat. Apakah ada sesuatu yang terjadi? Apa? Kamu hanya perlu menjaga Xiao Jue dengan baik. Besok aku akan menemuinya. Sekalian aku akan membawa pengacara Luo bersamaku. Kalian bicarakan baik-baik tentang perceraian. Apakah kamu punya waktu? Hei, Kak, apakah kamu mendengar? Apakah ini terlalu cepat? Aku bahkan belum mengumpulkan semua bukti. Bahkan ada satu hal. Aku belum sempat memberitahumu. Hal apa? Apakah ini serius? Apa? Yo Dongning sebelum pernikahan, yang menyebabkan kartu kreditmu berutang, tidak bisa mendapatkan pinjaman, sehingga rumah yang dibeli atas namanya. Saat itu saya merasa kita akan bertahan lama, sama sekali tidak memikirkan hal lain. Sekarang ini bisa repot. Itu adalah harta yang ditinggalkan oleh kakek, yang setengah milikmu. Jika dia menipuku, saya benar-benar. Jangan khawatir, Kak. Pasti ada cara. Saya akan bertanya pada pengacara Luo besok. Bagaimanapun juga, rumah ini milikmu. Harus kita dapatkan kembali. Yo Dongning ini sudah mulai merencanakan kita sejak awal. Saya pasti tidak akan membiarkannya menyakiti kakakku lagi. Nona Lin, ketika Anda membayar uang muka, apakah ada catatan transfer? Dibayar dengan tunai. Dalam situasi ini, rumah itu adalah harta pernikahan sebelum dia menikah. Bahkan jika dapat dibuktikan, dia meminjam uang darimu. Yang penting uang itu dikembalikan. Selain itu, tidak ada peluang sama sekali. Dia benar-benar pria yang penuh tipu daya. Nona Lin tidak memiliki penghasilan yang stabil. Dalam perebutan hak asuh anak, juga berada dalam posisi yang kalah. Secara pribadi, saya tidak menyarankan untuk segera bercerai. Kecuali kita bisa mengubah keadaan. Mengubah keadaan? Apakah maksud Anda? Kakakku sudah berniat untuk meninggalkan perceraian. Xiang Yanting, pernikahan itu seperti perjudian besar. Jika bertemu dengan pria licik seperti Yo Dongning, seorang pria yang penuh tipu daya, hanya akan menghabiskan sisa hidupnya untuk itu. Untungnya, kamu bertemu dengan pria baik seperti saya. Saya memperingatkanmu, kamu tidak boleh jadi pria seperti itu. Jika tidak, saya akan melakukan apa? Cobalah untuk melawan sekali saja. Gila. Penyimpangan. Hahaha. Saya hanya bercanda denganmu, sambil ingin memberitahumu bahwa ingin mencelakai diriku. Tidak mungkin. Saya tidak bisa mentolerir itu. Ah. Saya jamin padamu, saya tidak akan menjadi orang seperti itu, dan tidak akan memberimu kesempatan untuk mencelakakan saya. Saya merasa sudah melihat dengan jelas. Kalian para pria terlalu pandai menyamar. Sebelum dan setelah menikah benar-benar seperti dua orang yang berbeda. Tidak ada yang bisa melihatnya. Tapi tampak jelas. Hanya saja wanita, kadang-kadang bisa tersilau oleh cinta. Tidak mau mengakui bahwa mereka telah memilih orang yang salah. Sepertinya kamu sangat mengerti, ya. Tidak sepertimu. Saya tahu apa. Tahu bagaimana membuat saya kehilangan kendali. Tidak ada apa-apa. Tidak usah ngomong, aku mau pergi mandi. Pekerjaan. Xiao Jue bilang padaku kangen kamu. Besok temani aku pergi menemuinya. Selamat Xiao Jue, operasi berhasil. Bibi, Paman, kalian sudah datang. Mama, bahkan Bibi juga datang. Kenapa Papa tidak datang? Aku sangat merindukannya. Xiao Jue, Papa terlalu sibuk. Tunggu dia ada waktu, pasti akan segera datang. Yo Dongning, sekalipun tidak pernah melihat anak. Seharian di kantor berdandan menor. Hari ini mengajak karyawan baru makan. Besok membawa karyawan baru untuk perjalanan dinas. Pasti ada masalah. Sudah, jangan marah lagi. Marah pada bajingan seperti ini tidak layak. Aku tahu, tapi aku tidak bisa menahan diri. Xiang Yanting, kamu tidak merasa aku punya suasana hati yang buruk?
Suasana hatimu sudah sangat baik. Kalau aku yang menggantikannya, kamu tahu dan kamu akan merasakannya. Apa yang akan kamu lakukan? Apakah kamu ingin aku membantumu? Apa maksudnya? Apapun yang kamu inginkan, aku bisa membantumu. Jangan bercanda, saya tidak ada mood. Sepertinya, kamu tidak hanya tidak memikirkan aku, bahkan tidak ada kepercayaan dasar. Ada apa? Sepatunya agak membuat kaki sakit. Hei, apa yang kamu lakukan? Letakkan saya turun. Saya berat. Aku sudah bilang kamu sering-sering makan. Kamu tidak makan kan? Ringan seperti membawa kapas. Xiang Yanting, cepat lihat. Itu adalah properti baru yang saya beli. Sayangnya, terhenti di tengah jalan, sia-sia belaka. Sayangnya, terhenti di tengah jalan, sia-sia belaka. Tuan Xiang, itu adalah gedung mangkrak di kawasan Dongshan Lindi. Lihatlah anggaran investasi ini. Kerugian 5 miliar. Itu adalah properti yang dibeli oleh pemilik. Apakah Anda berencana untuk mengakuisisi ini? Apa maksudmu ini? Aku tidak akan menjalankan bisnis yang merugikan ini. Yo. Hanya bercanda. Hei, Tuan Xiang, kemana Anda pergi? Grup Xiang mengambil alih kawasan Dongshan Lindi. Katanya segera akan melanjutkan pekerjaan. Xiang Yanting, rumahku tidak lagi jadi bangunan mangkrak. Selamat ya. Aku sangat senang. Grup Xiang adalah pengembang besar. Setelah mereka mengambil alih, harga rumahku sudah naik lebih dari 2 kali lipat. Tapi lokasi tempat ini cukup jauh. Dan area juga kecil. Grup Xiang juga tidak akan mendapatkan banyak uang. Pimpinan mereka, kenapa bisa membuat keputusan seperti ini? Mungkin karena mereka gila. Untungnya mereka tidak berpikir jernih. Jadi uangku tidak sia-sia. Ayo, panggil ayah. Malam ini kita makan besar, aku yang traktir. Haha. Dengan 50 miliar bisa mendapatkan satu makian dan satu makan besar seharga 200. Aku benar-benar mengikuti jejak ayah. Dia adalah jenius bisnis. Wow, wanginya enak. Ayo Xiaoying, papa ambilkan satu untukmu. Baik. Ini favoritku hehe. Punya kamu. Terima kasih, papa. Ambil sendiri ya. Kalau begitu, ayo kita angkat gelas. Satu angkat gelas, satu lagi datang untuk bersulang. Gelas tangan. Bersulang. Baik, saya mengerti. Kenapa kamu menangis? Tetangga di kampungku bilang padaku. Nenek sebelah sudah meninggal. Dia baik padaku saat kecil. Pernah menyelamatkan nyawaku. Dia punya hati yang baik. Tapi beberapa anak laki-lakinya, semua tidak berbakti. Memaksa dia untuk bunuh diri. Jangan menangis lagi. Saya akan kembali besok untuk menemanimu melayat. Mengantar nenek sekali lagi. Kakak, hanya satu selimut. Sementara baru menemukan sebanyak ini sarung bantal. Kamu dan Yanting bisa akur selama 2 hari. Kakak, apakah ada kamar kosong? Tidur saya tidak bagus. Takut mengganggu istirahat Xiaoying. Ketika Xiaoying tidur nyenyak seperti babi kecil. Tenang saja. Kamu melakukan gerakan gulung di tempat tidur. Tidak akan mengganggu dia. Jadi, 2 kamar kosong. Kakak perempuanku, ibu, dan ada 2 anak kecil lagi. Kita berdua bersama. Xiang Yanting baik hati menemani saya kembali. Tidak bisa membiarkannya. Tidur langsung di lantai kan? Sepertinya kita harus. Tuan,
Apakah perlu saya di kota? Aku akan memesan hotel untukmu. Tidak perlu. Perjalanan bolak-balik ini memakan waktu lebih dari 1 jam. Sangat merepotkan. Bukankah Bu, silakan sibuk dahulu. Tuan, Tuan muda dan Nyonya muda. Malam ini, tidur dalam selimut yang sama, jangan khawatir. Ini adalah pertama kalinya tidur sekamar dengannya. Ingin menggenggam tangannya, memeluknya, menciuminya. Bahkan, Xiang Yanting, jangan seperti. Bisakah kamu sedikit menahan diri? Kamu juga tidak bisa tidur. Aku juga tidak bisa tidur. Saat aku menutup mata, aku teringat masa lalu. Dia sangat baik padaku. Saat perayaan Tahun Baru Cina, aku masih berkata, Hachi, Fei, kembali memberikannya kue kacang hijau. Tapi, kadang-kadang memang seperti ini. Penyesalan adalah hal yang biasa dalam hidup. Jadi kita harus lebih menghargai setiap hari sekarang. Sebelum mengenal ayah Xiang, dia dalam kondisi yang sangat buruk. Sepertinya karena kecelakaan kematian ibu Xiang. Sudah 7 tahun. Dia belum bisa melupakan Xiang Yanting. Tidurlah. Besok pagi, kita harus pergi ke rumah duka. Aku akan menemanimu. Kita ke depannya. Jangan bercerai. Bagaimana? Kenapa? Aku tidak ingin sendirian lagi. Mari kita jalani hidup dengan baik. Bagus kan? Kamu tahu apa yang kamu bicarakan. Kan? Aku tahu. Xiang Yanting. Aku ingin hidup denganmu dengan baik selamanya. Kamu sangat berat. Bukankah begitu? Lalu apa yang harus aku lakukan? Kalau begitu, aku turun dulu. Tunggu. Itu, aku. Kali ini aku akan memaafkanmu untuk yang berikutnya. Tapi untuk yang berikutnya, aku tidak akan membiarkanmu lolos. Aku sangat takut. Ini menyangkut kehormatan seorang pria. Harus diambil kembali. Tidak boleh tertawa saat tidur. Kak, itu siapa? Namanya Chen Bing. Ia adalah siswa berprestasi yang terkenal di desa. Kabar yang terdengar, gaji tahunan mencapai beberapa juta. Dia menyukai Lin Ying. Bagaimana kamu tahu? Bajingan ini, matanya hampir lengket pada Lin Ying. Hanya orang bodoh yang tidak bisa melihatnya. Lalu Lin Ying, apakah dia menyukainya? Kamu cemburu ya? Tenang saja. Xiao Ying tidak menyukainya. Kalau aku akan menyapa saja. Kamu sedang menatapku ya? Siapa kamu? Namaku Xiang Yanting. Aku suami Lin Ying. Tidak mungkin. Sebulan yang lalu, Lin Ying masih lajang. Begitulah adanya. Bagaimana dengan 29 hari yang lalu? Aku dan Lin Ying baru saja menikah. Mulai sekarang jangan tatap istri orang. Itu tidak sopan. Apakah ini peringatan atau ancaman? Ini adalah nasihat yang baik. Menjadi orang ketiga, pada akhirnya akan tertekan. Aku tumbuh bersama Xiao Ying. Melihatnya menangis sedemikian rupa. Memperhatikan sedikit itu sangat normal. Jangan berpikir terlalu banyak. Semoga saja begitu. Jangan menangis, aku akan membawamu jalan-jalan. Baik.
Musim. Lin Ying, apakah kamu Lin Ying? Aku ini ayahmu. Tadi Chen Bing bilang, kamu ada di sini, aku datang khusus mencarimu. Saat aku baru berusia 4 tahun, kamu meninggalkan aku dan kakakku. Pergi dengan selingkuhan. Ibu kami membesarkan kami sendirian. Kedua saudara perempuan mengalami banyak kesulitan. Di usia muda, hidupnya berakhir dengan sedih. Sampai mati aku tidak akan memaafkanmu. Sekarang datanglah dan kenali saya. Kenapa kamu berani? Kamu salah orang. Kamu salah orang. Aku tidak salah ingat. Kamu adalah Lin Ying. Xiao Ying. Dengar-dengar kamu sudah membuka perusahaan. Menghasilkan banyak uang. Kaki ayah sekarang sudah patah. Tidak ada yang mengurus. Kamu nanti di kota. Ayo pergi bersamaku untuk membeli rumah. Setiap bulan beri aku 10.000 yuan. Kamu tidak ada yang mengurus. Bukankah kamu sudah menikah dengan seorang istri? Dan juga punya anak laki-laki? Urusan saya tidak perlu kamu campuri. Kamu menganggap rendah aku dan kakakku bukan anak laki-laki. Demi wanita kedua dan anak laki-laki. Saat kamu meninggalkan istri dan anak perempuan, kamu seharusnya sudah memikirkan hari ini. Baiklah, kamu yang kecil. Ingin menghindari tanggung jawab, ya? Sudah kutahu. Ibumu yang tidak berguna itu tidak bisa mengajarimu. Hari ini, aku akan memberimu pelajaran yang baik. Diamlah. Apa hakmu untuk menggantikan ibuku? Karena aku adalah ayahmu. Kamu siapa? Aku memberi pelajaran kepada putriku. Apa urusanmu? Pergi jauh. Aku adalah suaminya. Kamu menghukum istriku. Kamu bilang apa hubungannya dengan aku? Kapan kalian menikah? Bulan lalu. Bulan lalu. Jangan pedulikan bajingan ini, ayo kita pergi. Oh, ternyata menantu laki-laki. Kamu harusnya bilang dari tadi. Ada apa? Aku tidak akan memisahkan sepasang kekasih. Asalkan kamu memberikan mas kawinnya kepada aku saja. Tidak banyak. 300.000. Kenapa kamu tidak merampok saja? Mencari menantu laki-laki. Memberikan sedikit mas kawin. Bukankah itu hal yang wajar? Apakah kamu pantas? Aku adalah ayah kandungmu. Kalau aku tidak pantas, siapa lagi? Apakah ibumu yang sudah meninggal? Dan juga, tidak memberiku uang dan merendahkanku. Kakek yang mematahkan kakiku? Kamu memperlakukan ibuku seperti itu. Jangan bilang aku tidak punya uang. Meskipun aku punya uang, aku akan merobek atau membakarnya. Aku tidak akan memberimu sepeser pun. Baiklah, kamu ini. Aku akan membunuhmu sekarang. Jangan ganggu aku lagi. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan. Shang Yanting, ayo kita pergi. Ya. Shang Yanting, hari ini terima kasih. Membelaku. Aku sudah membantumu sebesar ini. Jadi, kamu berencana berterima kasih seperti ini kepadaku? Kalau begitu, tunggu sampai kita kembali. Beli tempat tidur dan letakkan di ruang tamu. Dengan begitu, kamu tidak perlu tidur di sofa. Aku mengira kamu akan mengundangku untuk tidur bersamamu. Kan kamu tidak bisa tidur dengan seorang wanita yang tidak ada perasaannya. Tidur bersama, bukan? Kalau hanya tidur biasa, itu juga bukan masalah. Kamu, jangan jebak aku ya, aku tidak mau dengar. Yanting, terima kasih sudah membantu membayar biaya pemakaman, agar nenek bisa beristirahat dengan tenang. Nenek sangat baik kepada Ying Er. Sekarang kurang beberapa puluh ribu untuk penguburan. Tentu saja, itu adalah tanggung jawabku. Benar-benar, semakin membandingkan hidup bisa membuat mati. Bandingkan barang yang layak dibuang. Pria yang kecil melayani dengan setia. Yao Dongning tidak hanya tidak kembali, tapi juga mengejek dengan tajam. Lin Wei, lihat apa yang dilakukan oleh adikmu. Ayahmu sekarang siaran langsung melompat dari gedung. Mengkritik kalian berdua, saudara perempuan. Tidak peduli padanya. Jumlah penonton sudah mencapai puluhan ribu. Apa? Netizen yang baik hati. Kalian harus menilai ini. Lin Wei, Lin Ying, dua putri. Mereka telah membuka perusahaan besar. Mendapatkan banyak uang. Sekarang tidak peduli padaku ini. Orang tua yang pincang. Sudah tua. Kalian harus menilai ini untukku. Sebagai anak perempuan. Bagaimana bisa begini? Begitu dingin dan tak berperasaan? Tidak berbicara tentang hati nurani? Jangan terburu-buru. Kita pulang dulu. Dengan apa kamu memintaku untuk keluar dari saham? Setelah kamu dikuliti, seluruh internet tidak hanya mengutukmu.
tapi juga mengutuk perusahaan. Baru lewat 1 hari, penjualan sudah berkurang setengah, dan produk perusahaan juga menerima banyak keluhan. Jika aku bisa membantu perusahaan memulihkan kerugian, penjualan bisa berlipat ganda. Jangan sombong. Sekarang perusahaan dalam ketakutan. Aku juga tidak akan menyakiti yang sudah lemah. Tahun lalu berinvestasi. Kamu mengambil 80.000 yuan. Sekarang aku mengembalikannya 1 sen pun tidak kurang. Mengenai tanggung jawabmu, aku juga tidak akan menyelidiki lagi. 80.000 ingin menendangku keluar. Sekarang perusahaan bernilai setidaknya beberapa juta. Jika saya tidak sombong, dan benar-benar bisa melakukannya, saya akan memakan kotoran di depanmu. Katakan sesuatu yang nyata. Baik, jika penjualan bisa 2 kali lipat, semua keuntungan tambahan akan menjadi milikmu. Jika tidak bisa dilakukan, dengan jujur, ambil 80.000 yuan milikmu. Saya keluar dan menarik saham saya. Kita sepakat. Tolong semua orang menjadi saksi. Ini Lin Ying. Biasanya terlihat cukup murah hati. Kenapa pada saat seperti ini, dia ternyata bertindak seperti ini terhadap ayah kandungnya? Bagaimana dia masih bisa merasa punya muka untuk tinggal di sini? Ini benar-benar mengenali orang di luar tetapi tidak di dalam. Tidak menyangka dia adalah orang seperti ini. Dia adalah Lin Ying. Ternyata saya tidak salah menilai. Berpakaian seperti manusia. Pikirkan tentang ayahmu itu. Sudah 3 hari tidak makan. Apa kamu tidak merasa bersalah? Penuh tipu daya. Pergi jauh dariku. Apa yang kalian lakukan? Berhenti. Kalian orang-orang ini, tanpa bukti yang jelas, mendengarkan rumor, telah menyebabkan kepada istriku trauma psikologis yang serius. Saya akan menuntut sesuai hukum. Kalian tunggu saja untuk menerima surat panggilan. Xiang Yanting, maaf, aku juga melibatkanmu. Antara suami istri, tidak ada yang perlu dimaafkan. Apakah aku kelihatan jelek seperti ini? Tidak jelek. Jangan menghiburku lagi. Saya bersumpah, sungguh tidak jelek. Xiang Yanting, bolehkah aku meminjam bahumu? Bolehkah aku bersandar sejenak? Tidak apa-apa, Jenderal Xiang. Berdasarkan penyelidikanku, putra Lin Dahai, Lin Zihua, adalah seorang CFO dari grup investasi perusahaan, direktur keuangan, pendapatan tahunan 5 juta. Aku juga menemukan, di bawah namanya, ada 4 mobil mewah senilai jutaan, dan 10 properti, total nilainya 1 miliar. Dan yang paling penting adalah, Lin Dahai, ide untuk siaran langsung bullying online ini, adalah Lin Zihua yang mengajukannya. Terus selidiki 2 orang ini. Kumpulkan bukti. Segera beritahu netizen tentang kebenaran. Membuktikan Lin Ying tidak bersalah. Baiklah. Dan juga, dengan kantor polisi di sini. Dan beritahu pihak pengawas kota. Untuk mencegah orang lain membuat kerusuhan lagi. TSK, 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 TSK. Lin Ying punya suami seperti kamu ya. Siapa yang berani mengganggunya? Aku suaminya. Buta. Aku tidak akan mendukungnya. Lin Ying, lihatlah penjualan perusahaan sekarang. Sudah jatuh sampai ke level yang mana? Jika terus begini, semua orang di perusahaan akan mengikuti kamu hidup dari angin puyuh. Beri aku 3 hari lagi. Baik, baik. Aku akan memberi kamu 3 hari lagi. Jika omzet tidak bisa berlipat ganda, kamu keluar dari perusahaan dengan sendirinya. Mengenai investasi awalmu, 80.000 yang kamu investasikan ke perusahaan. Jangan berharap untuk mengambilnya. Anggap saja sebagai mengganti kerugian perusahaan. Yo Dongning, bagaimana bisa kamu menjatuhkan orang yang sudah terpuruk? Ketika memulai bisnis, kamu tidak tahu apa-apa. Segala sesuatu di fase awal perusahaan. Semua itu hasil perjuangan Xiao Ying. Urusan perusahaan. Kenapa kamu berhak ikut campur? Belok keluar. Kakak, Yo Dongning, berani kamu memukul wanita? Apa kamu masih merasa sebagai pria? Dia istriku. Jika aku mau memukul, aku akan memukul. Itu bukan urusanmu untuk mengatur. Tidak baik. Ayah bos wanita sudah datang lagi ke depan perusahaan untuk membuat masalah. Ayo pergi. Ayah, kembali saja. Jika kamu di sini, aku akan dipecat. Putri, apa kamu tidak mau ayah ini? Kamu datang untuk apa? Juga datang untuk mempermalukan diri sendiri.
Seandainya bukan karena pemimpin perusahaan yang bilang, orang tua ini mencoreng namaku. Jika tidak ditangani dengan baik, aku akan dipecat. Aku bahkan malas untuk mengurusnya. Aku juga tidak ingin memanfaatkan kalian. Aku bayar, kalian bekerja. Begini cukup, kan? Seorang eksekutif perusahaan hanya memberikan uang saku 2.000. Dia menginginkan dari Xiao Ying, tapi 1 bulan 10.000. Lagi pula, aku yang membayar. Jika kalian tidak ingin mengurusnya, biarkan dia tidur di jalan. Linda Hai, apakah kamu membawa uang 2.000 ini dan pergi sendiri? Atau aku panggil satpam untuk mengusirmu? Kamu memilih untuk merawat anak lelaki, bukan kami. Apa hakmu untuk meminta kami merawatmu? Aku ikut dengan anak lelaki. Bagaimana dia bisa menikah? Kamu tidak ingin menghambat anakmu. Jadi kamu datang untuk menghambat kami, ya? Apa kita tidak layak untuk bahagia? Bagaimana bisa putriku dibandingkan dengan putraku? Saya tidak peduli apapun yang terjadi. Hari ini kamu tidak akan menampung saya. Saya tidak akan pergi. Lin Ying, apa kamu masih merasa ini belum cukup memalukan? Jika kamu tidak membawa dia pergi segera, kamu juga tidak perlu datang ke perusahaan lagi. Satpam, usir mereka semua. Nona Lin, maaf, apakah kamu yang harus pergi sendiri? Atau kami yang akan mengusirmu? Jika kalian tidak mengusir dia, usirlah saya. Dia datang untukmu. Kamu di perusahaan sehari. Kita akan sulit berbisnis sehari. Baik, sangat baik. Saya pergi. Saya melihat perusahaanmu. Yang ingin pergi adalah orang lain, kan? Kenapa kamu datang? Saya datang untuk membantumu. Ini adalah perusahaanku. Siapa yang membiarkanmu masuk sembarangan? Keluar. Inilah dirimu. Kemampuanmu dalam menangani masalah. Tanpa Xiao Ying, perusahaan sudah bangkrut lebih awal. Dia juga akan diusir dari perusahaan segera. Begitu. Dalam waktu 3 hari. Jika kita membantu, omset perusahaan akan berlipat ganda. Maka kamu pergi. Lagi-lagi datang untuk memprovokasi saya. Saya tidak punya alasan untuk setuju. Lalu apa alasan Xiao Ying? Dengarkan permintaanmu. Dia memang sudah berjanji dengan mulutnya sendiri. Aku tidak memaksanya. Pengecut, apa kamu ini lelaki? Kamu bilang apa? Meskipun dia harus menjual dirinya. Tidak mungkin. Kita bercerai. Bercerai besok. Bercerai sekarang. Kakak tidak punya peluang sama sekali. Kakak, jangan bicara marah. Ini bukan kata-kata marah. Aku sudah sabar padanya cukup lama. Kalau kamu berani lagi bicara tidak kepada adikku, jangan tutup mata saat tidur di malam hari. Jika tidak, aku tidak tahu apa yang akan aku lakukan. Kamu sudah melampaui batas. 3 hari. Jika kita membiarkan perusahaan, pendapatan berlipat ganda, maka kamu pergi saja. Tolong, tepati janjimu. Juga mohon rekan-rekan menyaksikannya. Kamu, bajingan yang bangkrut. Dengan alasan apa berkali-kali? Mengganggu urusan rumah tanggaku. Aku mengurus istriku. Itu sudah seharusnya. Apalagi, kakak iparku bahkan mau bercerai denganmu. Itu bukan hanya urusanmu. Lagi. Jangan khawatir. Aku pasti akan membantumu mencari pengacara terbaik. Sudah di sini lagi. Lin Ying, lihatlah. Inilah suami baik yang kamu cari. Kamu benar-benar hebat. Kenapa kamu tidak membantu Lin Ying merawat ayahnya? Dia sudah bangkrut. Lalu bagaimana dia bisa merawatku? HMPH. Aku mendengarmu. Ternyata ada uangnya. Lebih baik kamu bawa aku pergi. Satpam, masih ngapain di sini? Usir semuanya dari sini. Maaf, Nyonya Lin, atas segala ini. Berhenti. Bukankah ini Chen Song? Permisi, apakah ini grup Shang? Ada instruksi. Aku dengar. Kamu ingin menandatangani kontrak dengan kami. Iya. Dengan cara kamu seperti ini. Cara dan sikap. Kami Shang. Tidak mungkin kami bekerja sama dengan kalian. Semuanya karena dia, semua ini salah dia. Masih membela diri. Aduh, saya tidak berani. Ayo pergi. Ikuti aku pulang. Bukankah kamu? Apa kamu mau aku mengganggu keduanya? Diam. Kapan aku pernah berkata begitu? Pernahkah aku bilang hal seperti itu padamu? Jangan pernah datang mencariku lagi. Bos, Anda mencariku? Chen Song dari grup Shang. Datang sendiri untuk menuntut. Perusahaan kita hancur karena kamu. Segera bawa ayahmu pergi. Kalau tidak, aku sendiri yang akan mengirimmu ke penjara. Segera, aku akan pergi segera. Apakah kamu akan membawaku pergi seperti ini? Kalau aku membiarkanmu pergi, kamu pergi. Apakah kamu akan membawaku pergi seperti ini? Aku membiarkanmu pergi, jadi kamu pergi. Dari mana datangnya omong kosong sebanyak ini?
Aku sudah bilang, orang baik tidak berdebat. Orang yang berdebat tidak baik. Aku paling benci orang yang suka berkelit. Kerja sama tidak mungkin. Tapi, Lin Sihua bagaimanapun juga adalah orang dari anak perusahaan kami. Melakukan hal seperti ini juga bisa dianggap sebagai kurangnya pengawasan kami. Begini saja, sebagai ganti rugi, kami akan meminta kepada Manajer Lin untuk membeli barang senilai 500.000. 5.075. Ini sudah 5 kali lipat. Tidak bisa. Apa? Chen Zong, jangan tersinggung. Dia mengalami cedera di kepala. Bicara tanpa berpikir. Istri bos benar-benar baik hati. Dia bahkan memanggilku Chen Zong. Baik, jika tidak ada masalah. Ini adalah kontrak pembelian kami. Silakan tanda tangan. Yo Dongning, penjualan meningkat 2 kali lipat, aku berhasil. Semoga kamu juga bisa menepati janji. Keluar dari perusahaan. Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Perjanjian taruhan awal. Jelas sekali. Pendapatan tambahan itu milikmu. Kamu terlalu menuntut. Aku sudah takut kamu tidak mengakui. Jadi saya merekamnya. Perusahaan ini saya yang buat. Jika pergi juga kalian yang pergi. Saya punya hak untuk pergi. Sudahlah. Dia tipe orang yang tidak tahu malu. Tidak masuk akal. Saya punya banyak cara untuk mengatasinya. Tidak perlu terburu-buru saat ini. Chen Zong dari grup Shangxi. Dia yang mengundangmu. Xiang Yanting. Kamu sebenarnya siapa? Sebenarnya adalah, pikirkan baik-baik sebelum bicara. Saya takut. Takut seperti kakak yang salah percaya. Kamu bisa tidak punya uang. Bisa saja berasal dari orang biasa. Karena saya bersedia menunggu kamu bangkit kembali. Tapi tolong jangan pernah menipuku. Sebenarnya seperti ini. Saya ini. Dengan Luo Luxi. Luo Luxi, kamu tahu kan? Saya cukup akrab dengan dia. Setelah kejadian itu, saya menghubungi Luo Luxi. Urusan yang tersisa. Nomor. Dia membantu menjembatani hubungan. Ah, ternyata seperti ini. Jadi kita harus berterima kasih kepada Luo Luxi. Sekarang masalahnya akhirnya teratasi. Saya juga tidak ingin tinggal di perusahaan lagi. Ayo kita pergi makan besar. Kalian pergi dulu saja. Xiao Jue hampir pulang sekolah. Saya masih harus menemukannya. Kak, kamu. Rindu kamu. Tidak perlu khawatir terlalu banyak tentang saya. Setelah dimulai, tidak ada jalan untuk kembali. Saya akan mengurus masalah perceraian dengan baik. Bersulang. Kamu minum sedikit saja, jangan terlalu banyak. Saya benar-benar beruntung. Kamu lagi-lagi tampan. Dan baik padaku. Tidak seperti sampah Yo Dongning itu. Hidangan Anda. Kerang bakar telah datang. Cepat makan ini baik untukmu. Baik untuk apa? Baik untuk otak. Kalau begitu, kamu makan lebih banyak. Otak saya baik-baik saja. Tidak perlu dikuatkan. Setelah makan, siapa yang merasa tidak nyaman, dia yang tahu. Saya tidak ingin di tengah malam menggantung diri di atas api. Otak saya juga baik. Kenapa kamu tidak minum alkohol? Bersulang. Segera minum. Jangan memelihara ikannya. Hari ini kita tidak pulang sebelum mabuk. Xiang Yanting, kamu tampan. Hahaha. Kamu sudah terlalu banyak minum. Saya pergi untuk membawakanmu segelas air. Jangan meraba-raba sembarangan. Ini sangat lembut. Biarkan saya mencium sebentar. Bukankah kamu pernah bilang saat menikah, kamu tidak bisa tidur dengan seorang pria yang tidak memiliki perasaan, tidur bersama, hanya berciuman, dan tidak membiarkanmu tidur denganku. Kakakku bilang, berciuman seperti tersengat listrik. Kenapa aku tidak merasakan apa-apa? Kamu sudah mabuk. Biarkan aku mencoba. Xiang Yanting, kamu adalah pria yang terhormat.
Jangan sekali-kali memanfaatkan saat gadis yang dia sukai dalam keadaan mabuk untuk melakukan tindakan yang merugikan orang lain. Perilaku. Kamu sudah minum terlalu banyak. Sebelum kamu memberi persetujuan, aku tidak akan menyentuhmu. Untuk mencegahmu bergerak acak, malam ini aku akan tidur di sofa. Kenapa dia masih marah? Sudah bangun dan makan. Kenapa kamu tertawa? Apakah kamu masih ingat apa yang kamu lakukan tadi malam padaku? Jika lebih rendah lagi, kepalamu akan jatuh ke dalam bubur. Bukankah itu hanya berciuman? Ternyata tidak semua orang yang mabuk kehilangan kesadaran. Berarti itu sudah direncanakan sejak lama. Minum sedikit alkohol. Kontrol diri memang tidak sempurna. Kontrol dirimu kurang baik. Apakah ini hanya ditujukan padaku? Atau juga bisa untuk sembarangan? Seorang pria pun bisa. Apa yang kamu bicarakan? Tentu saja aku hanya untukmu. Aku sangat tahu batasan. Aku hanya mencium suamiku sendiri. Lalu jika aku bukan suamimu, apakah kamu masih akan menciumku? Apa itu pertanyaan? Bukan suamiku yang bisa mencium sembarangan. Aku hampir terlambat bekerja. Aku pergi dulu. Apa yang kamu pedulikan sebenarnya adalah aku? Atau status suami ini? Jika yang menikahimu adalah orang lain, apakah kamu akan baik padanya juga? Bos, dokumen ini, apakah ada masalah? Anda sudah melihatnya selama setengah jam. Xiao Chen, apakah kamu punya pacar? Apakah pacarmu yang akan mencium duluan? Ini ada kaitannya dengan dokumen ini? Apakah ada hubungannya? Jangan khawatir, aku anggap kamu teman. Mari kita ngobrol santai. Begini, tentang pacarku. Tadi malam dia tiba-tiba menciumku. Tapi aku takut dia tidak menyukaiku. Hanya kebetulan aku suaminya. Bos, apakah kamu ingin mendengarnya? Apa yang kamu katakan? Bagaimana mungkin? Umumnya perempuan tidak proaktif. Jika proaktif, itu berarti dia sangat mencintaimu, bos. Benar. Pacarku memberitahuku demikian. Memberitahuku. Baiklah. Aku memberimu 2 hari libur. Pergilah dan habiskan waktu yang baik dengan pacarmu. Oke. Terima kasih, bos. Pergilah. Terima kasih, Nyonya bos. 1 ciuman mendapat 2 hari cuti. Dia benar-benar bintang keberuntungan kita. Di lain waktu, mohon jangan ragu untuk mencium lebih keras. Begitu sibuk, sudah 3 jam. Bahkan tidak ada 1 pesan pun. Apakah aku harus pergi lebih awal pagi ini? Dia marah. Yanting, aku sudah kembali ke negara. Ayo kita bertemu. Hei, ayah. Di mana sertifikat pernikahanku dengan Lin Ying? Mengapa tiba-tiba bertanya tentang ini? Liu Xiaoyu sudah kembali. Apa? Tunggu sebentar. Aku akan segera mengirim seseorang untuk membawakan sertifikat pernikahan. Mengirimnya ke kantormu. Ayo cepat. Nona, kakak Yanting. Aku sudah kembali.
Ini adalah yang aku dapatkan di lelang. Jam tangan yang terlihat. Hanya ada satu di dunia ini. Kamu pasti suka. Xiao Yu. Saya sudah menikah. Pernikahan masih dalam proses persiapan. Jadi tidak memberitahu semua orang. Nanti akan mengirim undangan. Kakak Yanting, kamu bercandakan. Jangan sampai rusak. Hanya dokumen. Kakak Yanting sangat menghargainya. Sepertinya dia benar-benar peduli padanya. Istri kamu sangat cantik. Terima kasih. Saya masih ada urusan. Nanti lain kali akan mengundangmu. Saya akan minta Yang Su mengantar kamu. Bos Shang, metode kamu terlalu langsung. Adik ipar saya menangis sepanjang jalan. Apakah kamu ingin saya mengkhianati pernikahan? Kamu tidak ingin mengkhianati pernikahan. Atau tidak ingin mengkhianati Lin Ying. Sama saja. Jelas setia kepada Lin Ying. Justru menggunakan pernikahan sebagai alasan. Kamu dalam masalah. Kamu jatuh cinta. Cinta. Mungkin saja. Apa saya dianggap cinta sepihak? Segera beli itu. Headline trending berita domestik dan internasional. Sebarkan berita saya akan menikah. Sebarkan keluar. Sangat berlebihan, bro. Trending itu mahal. 3 hari. Beres. Aku akhirnya melihatnya. Apa arti menghabiskan uang untuk kecantikan? Adik ipar saya tidak rugi. Menurut informasi dari stasiun ini, Presiden grup Shangxi menikah secara lauki. Identitas pengantin wanita menjadi misteri. Kenapa semuanya terkait dengan orang kaya ini? Berita tentang pernikahan. Hari ini saya sudah menerima banyak pemberitahuan. Hari ini saya juga melihatnya di internet. Tapi menikah ya menikah. Kenapa harus mengadakan acara sebesar ini? Ngomong-ngomong, Yanting, aku menemukan pengacara Luo, bos besar di belakang, adalah orang ini. CEO grup Shangxi. CEO utama. Kalian semua bernama Shang. Mungkin saja. 500 tahun yang lalu masih satu keluarga. Saya biasanya tidak terlalu memperhatikan berita ini. Tidak tahu gadis seperti apa. Bisa menikahi orang ini. Yang memiliki kekayaan triliunan. Bos besar. Bagaimanapun juga bukan kita orang biasa. Ayo, makan daging. Dagingnya harus tua. Siapa tahu. Dia mungkin menikahi orang biasa. Bagaimana mungkin? Konon, orang ini. Tuan Shang menolak. Pernikahan dengan kerajaan asing. Baru saja mengumumkan berita pernikahannya. Mengumumkan kepada dunia. Menolak pernikahan kerajaan. Dia pasti sangat mencintai istrinya. Sangat iri. Istriku yang bodoh. Siapa yang mengagumi dirinya sendiri? Lin Ying, jika suatu hari nanti menemukan aku menyimpan sesuatu darimu, apa yang akan kamu lakukan? Saatnya memberitahu dia yang sebenarnya. Kamu berutang. Tidak ada. Saya pikir, antara suami istri, yang terpenting adalah seimbang dalam kekuatan. Saling terbuka. Shang Yanting jangan menipuku. Jika sudah menipu ya. Yo Dongning lagi memukul aku dan anak-anak. Kak, cepat sembunyikan anak-anak. Aku dan Yanting akan segera ke sana. Ayo. Kak, bagaimana bisa ada darah? Apakah kamu terluka di suatu tempat? Jangan takut, aku akan membawamu ke rumah sakit. Darah ini milik Yo Dongning. Tadi dia ingin memukul anak itu. Aku menggunakan vas bunga. Memecahkan kepalanya. Ayo kita cepat pergi. Nanti mertuamu dan Yo Dongning. Mereka akan kembali dari rumah sakit. Itu tidak akan baik. Ayo pergi. Tunggu sebentar. Aku harus mengeluarkan Yo Dongning. Video kekerasan dalam rumah tangga. Xiao Ying. Aku sudah memutuskan. Segera mengajukan perceraian. Rumah ini. Aku tidak ingin lagi. Dia berani berbuat seperti ini terhadapmu dan anak. Kita tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kita sudah mengganti kunci pintu depan. Setelah kamu dan anak pergi, mereka juga jangan berharap bisa tinggal dengan nyaman. Tapi, kita bisa mengganti kunci. Mereka juga bisa mengganti kunci kembali. Tenang saja. Orang bijak selalu punya cara sendiri. Bos Jin, kamu tenang, aku belum bercerai. Berhak untuk mengatur rumah ini. Bahkan jika Yo Dongning datang, dia harus mengembalikan uang sewa terlebih dahulu. Aku biasanya sangat membenci pria yang memukul wanita. Dia berani datang.
Aku ingin dia datang dan tidak kembali. Ayo cepat tanda tangani kontraknya. Lihat, meskipun tertulis di sini, 5.000 sebulan. Tapi sebenarnya kami hanya menerima setengahnya. 3 kamar dengan layout yang sangat baik. Bahkan mencari dengan lampu pun tidak akan menemukan. Lihat. Aduh, nak, apakah lukamu masih sakit? Nanti kita pulang. Aku pasti akan membuat istrimu berlutut minta maaf padamu. Aduh, apakah itu bisa membuatnya marah? Aku takut dia akan menusukku dengan pisau. Dia berani. Jika ada situasi seperti ini lagi, kamu harus menakut-nakuti dia dengan perceraian. Apakah itu akan berhasil? Mereka sudah melahirkan 2 anak. Setelah bercerai dari kamu, pria mana yang akan mengambil alih? Aku bilang padamu, ketika kamu memberitahunya tentang perceraian, dia langsung akan menyerah. Ayo pergi. Aduh, sudah lebih baik. Aduh. Kenapa barang-barangku? Barang-barangku. Kenapa semuanya dibuang keluar? Lin Wei mengganti kunci. Lin Wei membuka pintu. Lin Wei. Lin Wei, tolong bukakan pintunya untukku. Lin Wei membuka pintu. Lin Wei. Siapa ada di sini dan kenapa kamu ada di rumahku? Lin Wei sudah menyewakan rumah ini padaku. Ini adalah rumah anakku. Tidak ada hubungannya dengan Lin Wei yang imut itu. Kami tidak setuju untuk menyewakan kepadamu. Cepatlah pindah dan keluar. Aku sudah menandatangani kontrak. Sudah membayar sewa selama 5 tahun. Mau aku pindah? Baiklah. Kembalikan uangnya. 3.075. 300.000. Kamu, ini adalah perampokan. Jika kamu tidak pindah, kami akan memanggil polisi. Memanggil polisi juga tidak ada gunanya. Tidak ada pengembalian uang untukku. Aku tetap tidak akan pergi. Jika kamu berani menggangguku lagi, jangan bilang aku tidak baik pada kalian. Hei. Apakah ini Odongni? Istrimu mengadukanmu, melakukan kekerasan terhadapnya dan anak-anak. Mohon kerjasamanya untuk penyelidikan. Silakan datang ke kantor polisi secepatnya. Rekan polisi, saya tidak menerima penyelesaian. Hanya berharap pelaku kekerasan dapat menerima hukuman yang semestinya. Lin Wei, toh aku adalah ayah dari Youyu dan ayah Youjue. Kamu tidak menghormati orang, tetapi setidaknya hormati yang dihormati, kan? Harga dirimu adalah alas sepatuku. Hanya beberapa urusan rumah tangga saja. Kenapa harus ribut sampai ke sini? Xiao Wei, bisa. Kalau tidak, tolong lihat dari sudut pandang saya. Harga dirimu adalah alas sepatu saya yang lain. Mengatakan bahwa saya melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Harusnya ada buktinya, kan? Saya akan menuntut Lin Wei atas pencemaran nama baik. Dan juga akan melaporkan kalian yang membantu kejahatan. Kamu meragukan kemampuan kami. Ini adalah bukti luka Lin Wei. Dan ada juga video pengawasan saat kamu melakukan kekerasan padanya. Lin Wei, kamu terlalu licik. Sanggup-sanggupnya memasang kamera tersembunyi di rumah. Ayo duduk. Polisi, saya sangat takut. Lihat dia di kantor polisi. Dia berani mengancam saya seperti ini. Tentu saja di rumah. Sik. Bauto, Ban 0076, Yo Dongning, harap perhatikan kata-katamu. Ditahan selama 5 hari untuk menunggu pemeriksaan lebih lanjut. Polisi bukan polisi. Oh, kakak, kenapa kamu harus mencari rumah lain? Tinggallah di sini saja. Saya dan Yanting sangat menyambut kalian. Kami berempat berkumpul di sini. Kau dan Yanting, bagaimana bisa memperkuat status sebagai suami istri? Apa maksudnya memperkuat, sih? Jangan berpura-pura tidak tahu. Kau dan dia masih tidur terpisah, kan? Hal seperti ini tidak bisa terburu-buru. Kau harus menangkap kesempatan dan mengambil inisiatif. Ayo ke sini. Aku akan memberitahumu beberapa cara untuk menggoda pria. Dijamin akan membuatnya terbakar hasrat. Kalian sedang membicarakan apa? Tidak ada apa-apa. Kami sudah siap. Terima kasih atas kerja kerasnya. Kalau begitu, aku akan membawakan barang-barangmu ke bawah. Yanting, kau sangat perhatian. Ayo pergi.
Harus mengambil inisiatif, ya? Bagaimana cara untuk menggoda? Maaf, ya. Saya akan mengetuk pintu terlebih dahulu di lain waktu. Lain kali saya juga akan lebih memperhatikan mengunci pintu. Ada apa? Saya mungkin harus perjalanan dinas besok pagi. Pergi ke luar negeri. Sekitar 1 minggu. Kenapa lama sekali? Kau tidak rela. Saya akan segera kembali. Jam berapa? Beberapa. Jam 7. Baik. Sudah bangun. Aku sengaja merebus dumpling untukmu. Makan sampai kenyang sebelum berangkat. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa begitu beruntung? Memungkinkan seorang wanita yang mencintaiku. Menghabiskan waktu dan usaha. Bangun pagi-pagi untuk menguleni adonan untukku. Menyiapkan isinya. Kemudian membuat 1 piring pangsit yang lezat. Apakah dia tidak tidur semalam? Ini adalah pangsit ternak yang pernah saya makan. Pria memang mudah sekali merasa puas. Pangsit beku dalam wadah. Ternyata, bisa membuat Shang Yanting terharu sampai terseduh. Makan pelan-pelan. Hati-hati. Berhati-hati di jalan. Akan mengirim pesan setelah sampai. Pergi. Hei, Shang Zong. Pergi selama 7 hari. Kamu bahkan tidak memelukku. Istrimu yang baru menikah? Itu bukan urusanmu. Aku melihat pemilik toko. Tidak bahkan melambaikan tangan saat kamu pergi. Rasa kehilangan yang menggelikan. Dia semalam tidak tidur sama sekali. Pagi-pagi masih bangun untukku. Membuat pangsit untuk sarapan. Kembali cepat untuk istirahat adalah hal yang seharusnya. Naik mobil makan pangsit, turun mobil makan mie. Pemilik toko sangat tradisional, haha. Ternyata ada yang seperti ini. Melihat dia biasanya tidak superstisi. Sepertinya begitu. Untuk membuatku sepanjang jalan ini. Selamat dan aman. Shang Zong. Kali ini khusus memanggilku untuk mengantarkanmu. Apakah ada sesuatu yang perlu disampaikan? Yao Dongning melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Lin Wei sekarang bersiap untuk menggugat cerai. Dalam beberapa hari, orang itu akan dibebaskan dari penjara. Kamu perhatikan baik-baik ya. Apa? Siapa yang membawa istri pulang? Bukan untuk dimanjakan. Dia bahkan berani melakukannya. Tenang saja. Menghadapi pria jahat seperti ini. Aku punya banyak cara. Kak. Orang lain sudah pulang kerja. Kenapa kamu belum pulang? Juer ada kelas tari hari ini. Aku baru saja menambah jam kerja. Kebetulan menunggu dia selesai kelas. Maka aku akan menemaninya. Lin Wei, kamu perempuan beracun. Mengakibatkan mertuamu kehilangan rumah tidak mengatakan. Bahkan membuat suamimu masuk penjara. Percaya tidak aku bisa membuat adikku menceraikanmu. Tidak perlu menunggu dia menceraikan aku. Aku juga akan bercerai. Kamu juga tidak lihat cermin untuk melihat dirimu sendiri. Ini sudah dimainkan adikku sampai hancur. Wanita bermuka kusam. Aku penasaran sampai kapan kau bisa sok jago. Kamu ingin bercerai dariku. Kenapa kamu keluar lebih awal? Wanita jahat. Kamu ingin aku terkurung di dalam. Mungkin tinggal beberapa hari lagi, ya. Kamu bisa melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Tapi tidak boleh membiarkan orang membalas. Xiao Ying, jangan buang waktu dengan dia. Aku pasti akan bercerai dari Yao Dongning. Selain hak asuh anak, aku tidak ingin apa-apa lagi. Ingin bercerai? Baiklah.
Beri aku 18 juta dulu. Mungkin aku bisa mempertimbangkan. Jika kamu terus seperti ini, aku akan mengajukan gugatan cerai. Sampai jumpa di pengadilan. Kak, jangan sampai Yao Dongning tahu alamatmu yang sekarang. Jangan khawatir jika ada yang mengikutimu. Aku akan segera melapor ke polisi. Kalau begitu, hati-hati. Jadi, kamu harus berusaha lebih keras dalam belajar. Bagaimana? Mungkin kamu pikir aku tidak akan menemukanmu. Apa aku tidak akan bisa menemukanmu? Aku memberitahu kamu. Ibu saya sudah lama memberitahu dua anak itu. Waktu dan tempat kelas minat. Sudah memberitahu saya. Kamu bisa melarikan diri dari biksu. Ayah, lepaskan ibu. Pergi dari sini. Juer. Bilang, kau yang manis. Apa kamu sudah memfitnahku? Kalau tidak, kamu hanyalah seorang pecundang. Bagaimana berani menyinggung perceraian? Ibu. Tolong. Ah, sakit. Kamu siapa? It duste meter hu IAM. Jangan pukul lagi, jangan. Yang mulia, beri ampun. Jika kamu memukulku lagi, aku akan mati. HMPH, jadi kamu masih tahu sakit? Saat memukul wanita. Mengapa tidak tahu dia juga akan merasakan sakit? Pria jahat memang pantas dipukul. Yang mulia, saya salah. Dengarkan, istri yang dibawa pulang adalah untuk dimanjakan. Mulai hari ini, saya akan memantau setiap gerak-gerikmu. Jika kamu berani memukul lagi, saya akan memparmu ke laut untuk ikan hiu. Tidak masalah, dalam waktu ini, saya akan mengirim orang untuk mengawasinya. Dia tidak akan pernah bisa melukai kalian lagi. Terima kasih untuk anak-anak. Saya akan bangkit. Kalian ini membatasi kebebasan pribadi. Saya akan menuntut kalian. Tuntut saja. Kamu. CEO yang otoriter menyelamatkan kecantikan. Novel pun tidak berani menulis seperti ini. Jangan menggoda saya. Hal baik seperti ini. Bagaimana ini bisa terjadi padaku? Menunjukkan setelah menjauh dari pria buruk. Kamu akan mendapatkan keberuntungan. Kak. Gadis yang mengikat ekor kuda itu. Itu adalah istri pemilik. Dia cukup cantik. Tidak tahu apa yang dipikirkan pemilik. Ternyata menikahi seorang wanita dengan identitas yang biasa-biasa saja. Perhatikan. Jangan di depan istri pemilik. Mengungkapkan identitas. Pemilik takut akan menakutinya. Mengerti? Bertemu lagi. Itu kamu, Tuan Yang. Apakah kamu masih ingat saya? Saat terakhir saya berjualan di pinggir jalan. Kamu membeli semua barang saya. Xiang Yanting. Istrimu mengenali saya. Saya telah mengubah nasib saya. Haha, kebetulan sekali. Tuan Yang, Anda benar-benar telah membantu saya dengan besar. Tidak tahu. Apakah Anda ada waktu siang ini? Bolehkah saya mengundang Anda makan siang? Tentu saja, saya tahu ada di sekitar sini. Ada restoran masakan Sichuan yang bagus. Kenapa tidak? Kalau Lin Xiaojie ikut, Xiaoying juga datang, kan? Jika saya pergi sendirian, pria dan wanita sendirian di tempat seperti ini. Kakak saya bukan sedang beruntung dalam cinta, kan? Tidak yakin, mari kita lihat kembali. Kalau begitu, saya tidak bisa menolak. Istriku juga ingin bertemu kalian. Dia sudah sampai di ruang privat. Ayo kita masuk. Mari saya perkenalkan. Ini adalah istriku, Liu Xi. Istri. Ini adalah Lin Ying. Ini adalah kakaknya, Lin Wei. Adik saya menyukai Xiang Yanting selama bertahun-tahun ini. Telah direbut oleh seseorang seperti ini. Seorang gadis biasa. Saya benar-benar tidak tahu apa yang disukai Xiang Yanting darinya. Mahal sekali. Mapo tofu harganya 500. Ayam pedas harganya 600. Bahkan semangkuk nasi harganya 30.